والمنجم مثله فهما لعلم الله مدعيان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seorang wali besar berskala dunia, namanya harum sepanjang masa. Ia menduduki peringkat yang tinggi setelah Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Pengabdiannya kepada umat menjadikan namanya masyhur. Kemasyhuran yang sebenarnya tak pernah didambakan dan tak pernah diinginkan. Namun itulah keharuman insan. Meskipun enggan disebut masyhur, tapi umat tetap memberi predikat yang sangat istimewa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat pada tanggal 11 Rabiul Akhir 561 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1166 Masehi. Ia menghembuskan napas terakhir pada usianya yang ke-91. Perjuangannya dan ajarannya diteruskan oleh anak-anaknya, kemudian murid dari anaknya, bahkan turun-temurun dari murid ke murid yang akhirnya sampai kini tetap dikagumi oleh umat manusia. Syekh Abdul Qadir juga adalah sosok wali Allah dan beliau sangat mencintai murid-muridnya. Diceritakan bahwa beliau pernah memasuki neraka hanya untuk melihat semua penghuni neraka karena ditakutkan dari salah satu muridnya yang memasuki neraka. Dan Syekh Abdul Qadir pun rela menunggu di depan pintu neraka untuk melihat calon-calon penghuni neraka. Dan jika ada salah satu muridnya yang akan memasuki neraka, Syekh Abdul Qadir pun akan menghalanginya dan tidak akan membiarkan muridnya menjadi penghuni neraka. Pernah suatu ketika salah satu murid Syekh Abdul Qadir waktu ia mati, ia diselamatkan oleh Syekh Abdul Qadir. Sampai-sampai palu malaikat pun direbut oleh Syekh Abdul Qadir. Lalu bagaimana reaksi malaikat ketika palunya direbut oleh Syekh Abdul Qadir? Sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Share juga ke teman-teman kalian dan keluarga kalian, karena sesungguhnya yang sampai kepada seorang mukmin dari amalannya dan kebaikannya setelah meninggal dunia ialah ilmu yang ia ajarkan dan yang ia sebarkan. Satu lagi, simak videonya sampai habis biar nggak salah paham. Diriwayatkan Syekh Abdul Qadir mempunyai murid yang bodoh dan buta agama, namun ia menaruh cinta, rindu kepada gurunya yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada waktu ia mati, ditanya di alam kubur oleh malaikat Munkar Nakir, "Man Rabbuka, siapa Tuhanmu?" Si mayat menjawab, "Abdul Qadir." "Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu?" Si mayat menjawab, "Abdul Qadir." "Wa ma dinuka, dan apa agamamu?" Si mayat menjawab, "Saya tidak tahu, yang saya ketahui hanya guruku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliaulah yang sangat kucintai." Mayat itu selalu memanggil-manggil nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sehingga malaikat Munkar Nakir merasa bingung menghadapi kejadian ini. Lalu hal ini diajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui tentang jawaban mayat hambamu ini. Untuk hal itu saya serahkan kepadamu." Allah berkata, "Bersiksaan dia sebagaimana mestinya." Pada waktu malaikat Munkar Nakir akan melaksanakan siksaan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir muncul sambil berkata, "Wahai malaikat Munkar Nakir, mayat muridku jangan engkau siksa, karena dia waktu hidupnya termasuk orang yang bodoh dan tidak tahu tentang agama. Yang dia ketahui hanyalah aku ini." Lalu Syekh Abdul Qadir pun melanjutkan pembicaraannya, "Akulah yang akan memberi jawaban terhadap segala pertanyaan yang kalian akan tanyakan. Nah, sekarang kalian mau menanyakan masalah apa?" tanya Syekh Abdul Qadir kepada malaikat. Untuk kedua kalinya kejadian ini malaikat Munkar Nakir bertambah bingung dan dengan segera dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkata, "Sebagaimana tadi, siksa dia sebagaimana mestinya." Setelah malaikat itu menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diambilnya sebuah palu. Ketika mayat akan disiksa, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir menghadang dan menggagalkan serta merebut palu dari tangan malaikat Munkar Nakir, lalu dilemparkanlah palu tersebut. Syekh Abdul Qadir berkata, "Malaikat, minggirlah. Demi panasnya kecintaanku yang membara dalam batinku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun juga tidak ada yang menandingiku. Ingat, kalau mayat muridku disiksa, surga dan neraka akan kubakar." Perkataan yang dilontarkan oleh Syekh Abdul Qadir kepada malaikat bukan berarti Syekh Abdul Qadir itu membantah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja perkataan Syekh Abdul Qadir yang sangat tinggi, yang sulit untuk dimengerti. Dan kita pun tidak boleh berprasangka buruk terhadap Syekh Abdul Qadir atau membenci, apalagi memusuhinya, karena Syekh Abdul Qadir itu wali Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Siapa saja yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya." Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Para sebagian ahli thariqah pun ada yang mengartikan
bahwasanya perkataan Syekh Abdul Qadir yang mengatakan akan kubakar surga dan neraka ialah artinya dalam surga tidak akan ada orang yang merasa senang, dan di neraka tidak akan ada orang yang merasa tersiksa. Maka malaikat pun segera melaporkan ke Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Syekh Abdul Qadir. Ketika itu Allah berkata, sekarang ku ampuni dosa mayat orang itu, jangan kamu siksa, disebabkan karena kekasihku Abdul Qadir. Aku menanggung rindu padanya, dan lebarkan pula kubur mayat orang itu. ومن علا وأرى هناك محمدا برضا الإله تهللا صلى عليه الله ما ذكر المحب وما تلا رباه لا تقطع رجاء الضارعين تذللا